Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yuliana dengan NIM 124921050 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat akun Accurate data usaha di accurate.id. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapa kita menggunakan accurate.id ini? Karena yang pertama, untuk situs ini dapat memudahkan kita dalam mengetahui bagaimana transaksi kita selama periode-periode yang kita inginkan. Selain itu, Accurate ini memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana proses transaksi kita dalam periode jangka waktu tertentu. Nah, untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk tetap nonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan sampai ada yang di skip, karena nantinya ditakutkan teman-teman akan bingung dan tidak paham. Oleh karena itu, ayo kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka Chrome dulu. Lalu setelah buka Chrome, kita mencari situs accurate.id. Di sini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita login. Setelah login, nanti teman-teman tinggal masukin email atau password jika teman-teman sudah memiliki akun. Namun, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa daftar sekarang. Belum memiliki akun Accurate dan bisa daftar sekarang. Di daftarnya, teman-teman bisa menggunakan email atau nomor handphone. Jangan lupa nanti setelah itu, teman-teman melengkapi data-data yang lain dan baru dapat masuk ke accurate.id. Di sini karena saya telah miliki akun accurate.id, jadi saya tinggal memasukkan email saya dan password saya. Lalu kita masuk. Setelah masuk, nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Di sini saya memang sudah ada mencoba dua usaha, yaitu Warung Sinar Rahayu dan Sapora. Nah, di sini teman-teman, kita akan membuat data usaha baru. Di sini ada tanda tambah atau plus. Di sini kita tambah. Saya akan menggunakan nama PT Culture dengan bidang usaha yaitu mengenai makanan dan minuman. Di sini teman-teman bisa upload foto logo usaha juga. Di sini saya akan upload. Oke, di sini saya akan upload logo usaha saya. Lalu, setelah melengkapi logo usaha, nama usaha dan bidang usaha, teman-teman bisa klik buat data usaha. Oke, ketika data usaha teman-teman sudah berhasil dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita hanya tinggal mengklik lanjutkan untuk membuka data. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengklik lanjutkan, akan tampilannya seperti ini, dimana kita akan melengkapi informasi perusahaan terlebih dahulu, yaitu dengan nama tadi PT Culture, dengan kategori usaha. Di sini saya akan memilih kategori usaha distributor. Lalu dengan tanggal mulai, yaitu saya akan memulai di tahun 2015. Selanjutnya di sini saya menggunakan mata uang Indonesia rupiah, yaitu lalu metode biaya persediaan dengan rata-rata. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Di sini menu Accurate online tentunya karena kita menggunakan situs online. Lalu kita klik selanjutnya dan menyiapkan akun perkiraan. Di sini tinggal dicetak aja ya teman-teman. Lalu kita selesai. Oke teman-teman, selanjutnya ketika kita telah mengklik tadi selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini ada dashboard. Kita klik aja ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Dashboard ini untuk apa? Dashboard ini merupakan seperti rangkuman laporan dari transaksi yang telah kita masukkan atau telah kita input. Nanti akan diolah dan hasilnya akan tertera di sini, akan tampil di sini. Lalu di sini ada persiapan data perusahaan, di mana di sini teman-teman dapat melengkapi data perusahaan untuk memulai transaksi. Di mana yang pertama ada kas dan bank, ada barang dan jasa, pelanggan dan pemasok.
Lalu di sini juga ada fitur berita. Jadi di sini akan berisi mengenai artikel-artikel berita mengenai accurate.id. Dan di sini ada tools ya teman-teman. Di sini ada tools di database ini, yaitu yang pertama ada tools pengaturan, ada tools perusahaan, ada tools buku besar, ada tools kas and bank, ada tools penjualan, ada tools pembelian, ada tools persediaan, ada tools aset tetap, dan ada tools smart link text, serta ada tools daftar laporan. Nah teman-teman, di sini yang pertama tadi karena kita baru saja membuat data usaha, kita ke fitur pengaturan dan klik preferensi. Di preferensi ini kita akan melengkapi data usaha kita, di mana nanti teman-teman bisa memasukkan nomor telepon, faksimili, email, lalu tanggal mulai data, lalu periode akuntansi yang teman-teman inginkan. Selain itu teman-teman juga dapat memasukkan alamat seperti jalan, kabupaten atau kota, lalu provinsi, negara, dan kode pos. Lalu teman-teman di sini ada fitur. Di sini fitur terdapat fitur dasar, metode biaya persediaan, dan pusat laba dan biaya. Di sini kita belum mencentang multi mata uang. Kenapa? Nantinya teman-teman ini akan berpengaruh ketika teman-teman ingin menginput mata uang baru. Ketika multi mata uang ini tidak tercentang atau tidak kita checklist, maka kita tidak dapat atau tidak bisa menginput mata uang baru seperti mata uang negara lain, US dollar, atau yen, atau won. Nah, karena itu kita perlu mencentang atau menchecklist multi mata uang agar tidak hanya satu mata uang saja. Kita di sini sudah menchecklist multi mata uangnya, lalu jangan lupa kita simpan. Oke teman-teman, setelah kita simpan, kita akan masuk ke tools perusahaan, di mana kita akan mencoba memasukkan mata uang dari negara lain atau mata uang lain. Di sini mata uang yang baru kita input yaitu Indonesia Rupiah atau IDR. Nah, di sini kita ingin memasukkan mata uang US dollar. Kita masukkan, lalu kita simpan. Nah, begitu ya teman-teman cara menginput mata uang. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke cara bagaimana kita memasukkan akun-akun di perusahaan. Nah, kita masuk ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Lalu di akun perkiraan ini akan seperti apa tampilannya? Seperti ini. Di mana nanti kita akan memilih tipe akun. Di sini sudah banyak tipe akun dari kas dan bank hingga pendapatan lainnya. Lalu sub akun, nanti teman-teman jika ingin ada sub akun dari kas dan bank, teman-teman tinggal pilih. Semisal, ini merupakan sub akun dari kas dan bank. Nanti teman-teman tinggal pilih, lalu kode perkiraannya teman-teman bisa rubah dengan cara tidak menceklis pengkodean otomatis, lalu masukkan namanya. Terserah teman-teman mau masukkan kas atau bank BSI, bank BRI, itu terserah teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan lupa di sini diisi mata uangnya yaitu Indonesia Rupiah atau US dollar. Lalu boleh teman-teman jika sudah ada saldonya, teman-teman bisa memasukkan saldo awalnya sejumlah yang teman-teman sudah miliki. Lalu lain-lainnya di sini seperti catatan saja. Lalu jangan lupa setelah teman-teman melengkapi data tersebut, teman-teman harus menyimpan ke fitur mengklik fitur simpan. Lalu nanti teman-teman data yang telah teman-teman input tadi atau telah buat nanti akan muncul di sini di fitur yang ini. Nah, di sini sudah ada kas bank dan lain-lainnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua yaitu import data. Kita akan mengimport data akun yang dari Excel yang sudah kita punya. Teman-teman, sebelumnya maaf jika teman-teman belum punya formatnya, teman-teman bisa download di contoh file ini, nanti teman-teman klik dan otomatis akan terdownload. Lalu kita akan pilih file Excel. Oke, lalu kita akan mengklik daftar akun. Di sini sudah ada ya teman-teman daftar akun perkiraannya yang saya punya. Lalu kita tinggal unggah. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan menceklis lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database agar kenapa? Agar terhindar dari double data. Lalu lanjutkan. Let me break it down for
Oke, ini ada satu data gagal karena biasanya ini ada seperti tadi ya, ada nomor akun yang sama. Itu tidak apa-apa ya teman-teman, nanti teman-teman bisa rubah dan tambahkan sendiri. Oke teman-teman, tadi itu dia kita sudah memasukkan akun perkiraan atau telepon yang ada di perusahaan. Selanjutnya apa ya teman-teman? Selanjutnya kita akan memasukkan akun aktifat tetap. Aktifat tetap di sini ada di aset tetap. Nah teman-teman, gimana cara kita buat masukin aset tetap ini? Yang pertama kita harus masukin dulu di kategori aset. Di kategori aset ini seperti tanah, gudang, atau gedung, lalu ya intinya kayak bangunan, lalu kayak peralatan atau kendaraan. Nah teman-teman, di sini kita karena belum memiliki data, jadi kita akan membuat data baru. Di sini teman-teman tinggal masukin aja kalau semisal tanah, kita masukin tanah, lalu kendaraan, lalu peralatan, lalu gedung. Nah, di sini teman-teman, tadi 4 hal tadi, 4 kategori aset tadi sudah kita input dan sudah ada datanya di data ini. Di kategori aset ini, lalu selanjutnya kita akan masuk lagi ke aset tetap, lalu kita klik aset tetap. Nah, di sini teman-teman baru teman-teman bisa masukin namanya, semisal Jalan Kapas Yogyakarta, tanggal beli misal tanggal 23 kemarin atau 21 kemarin, lalu tanggal pakai di hari ini semisal. Lalu di akun asetnya nanti tuh misal kalau tanah ini kan aset berwujud atau aset tidak berwujud, terserah teman-teman, nanti teman-teman cocokkan aja sesuai kebutuhan teman-teman. Nanti di sini akun asetnya sesuaikan yang tentunya di sini tanah, lalu akumulasi penyusutannya akumulasi penyusutan tanah, lalu di sini nanti penyusutannya penyusutan tanah, lalu kuantitasnya nanti teman-teman tinggal kasih apa kuantitasnya ada berapa, ada 2, 3, 4, 5. Lalu ukur asetnya nanti teman-teman juga tinggal memasukkan. Lalu nanti teman-teman jangan lupa untuk dimasukkan kategori asetnya. Nah, nanti setelah ini teman-teman jangan lupa di save. Setelah di save teman-teman, nanti akan ada di tampilannya, akan ada di daftar ini. Lalu ada lagi cara kedua, yaitu import data. Import data dari Excel. Excel itu teman-teman harus sudah memiliki ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah teman-teman nanti menginput daftar aset, lalu klik unggah, lalu selanjutkan, lalu lanjutkan. Nanti kita tunggu import data. Oke teman-teman, di sini 5 data telah berhasil diproses. Kalau kita tutup, kita lihat datanya ternyata memang sudah terinput di data aset tetap. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan berlanjut ke bagaimana cara kita menginput atau memasukkan harga pokok penjualan. Nah, teman-teman, di situ kita membutuhkan melengkapi data perusahaan, yaitu barang dan jasa, pelanggan dan pemasok. Di mana barang jasa sendiri kita dapat mendapatkannya, fiturnya itu di persiapan data perusahaan. Di sini sudah lengkap ya teman-teman, ada barang dan jasa, ada pasten, bank, pelanggan dan pemasok. Namun teman-teman, kalau teman-teman yang nggak ada tampilan seperti ini, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa ke fitur atau tools yang ada di samping. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh kas dan bank, di sini ada di kas dan bank. Ini kas dan bank. Lalu teman-teman, apabila teman-teman mencari barang dan jasa, ada di tools persediaan. Di sini ada barang dan jasa. Lalu teman-teman, jika teman-teman membutuhkan pelanggan, tentu ada di penjualan. Di sini ada kategori pelanggan dan lalu ketika teman-teman membutuhkan data untuk memasukkan pemasok, kita ke pembelian. Di sini sudah ada kategori atau fitur pemasok. Nah teman-teman, untuk itu kita langsung aja mencoba input barang dan jasa. Di sini kita melalui persiapan data perusahaan, kita input datanya. Di sini ada dua pilihan, import data dan buat data. Kita coba bedah dulu yang buat data atau secara manual.
Di sini nanti tampilannya akan seperti ini, yaitu di informasi umum, yaitu teman-teman nanti tinggal masukkan nama barangnya saja, lalu kategori barangnya, jenis barangnya, kode barang ini sebenarnya otomatis, namun teman-teman apabila teman-teman sudah memiliki kode barang sendiri, maka nanti tinggal di off-kan dan teman-teman tinggal memasukkan kode barangnya. Lalu ada UPC atau barcode, lalu satuannya teman-teman biasanya di sini adalah pieces, lalu merek barang jika teman-teman memang sudah memiliki merek. Lalu di sini ada penjualan atau pembelian, ada stok, tentunya teman-teman nanti memasukkan stok seperti memasukkan tanggalnya, kuantitasnya, satuannya, biaya satuannya, dan gudangnya. Biasanya di sini gudangnya berupa gudang utama atau gudang cadangan. Lalu selanjutnya mengenai akun. Di sini akun-akun harus diisi, teman-teman wajib diisi, karena ketika teman-teman tidak mengisi akun-akun ini, maka data yang teman-teman input tidak akan input. Jadi artinya tetap aja gitu kayak percuma ya teman-teman. Jadi jangan lupa ini jangan terlewat, teman-teman harus menginput akun perkiraannya. Lalu nanti teman-teman, kalau teman-teman mau memasukkan gambar dari barang atau jasa yang teman-teman input, tinggal klik di gambar lalu tinggal tambah. Lalu lain-lain ini seperti keterangan semisal warnanya atau apa ada catatan atau dan lain-lain. Seperti di sini juga ada dimensi dan berat seperti panjang, lebar, tinggi, berat. Nah setelah itu, setelah teman-teman mengisi dari umum sampai lain-lainnya, nanti teman-teman tinggal simpan, dan nanti kita akan data yang teman-teman simpan tadi akan muncul di list atau daftar ini. Nah karena kita tadi belum import ya teman-teman, kita mencoba import data, yaitu cara yang kedua, import dari Excel. Kita masukkan, pilih filenya, yaitu file daftar barang. Lalu kita unggah, lalu kita lanjutkan. Di sini lakukan update ya teman-teman, karena takutnya ada double data. Oke, kenapa teman-teman ini ada 6 data gagal diproses dan 6 data berhasil diproses? Teman-teman, di sini kita belum masukkan gudangnya, karena ternyata tadi gudang yang kita pilih hanyalah gudang utama, belum ada gudang cadangan. Gimana caranya? Caranya kita ke persediaan. Di sini ada gudang. Nah, di gudang ini teman-teman, kita lihat dulu datanya. Ternyata gudangnya baru saja hanya ada gudang utama. Kita boleh tambahkan gudang cadangan menyesuaikan yang ada di akun. Lalu setelah kita save, kita lihat lagi di daftar, ternyata sudah terinput. Lalu kita coba input lagi, impor barang dan jasanya. Kita impor data, masukkan daftar barang, kita unggah, lanjutkan, lakukan update, lalu lanjutkan. Let me break it down for you. Everything got me trapped in the loop. Designer brands in the trending spots. Living life through these photo ops. Validation from strangers' eyes. Building prisons with my own lies. Started small, now I'm living large. But success became my own sabotage. Yeah, I did what they said I should. Check every box in the neighborhood. Now I'm standing at the top alone. In my cage that I call home. Remember when we used to dream so small? Just me and you against it all. Before I traded simple days for this perfect broke my home. It's me and you against it all. Before I traded simple days for this perfect program maze. This cage is made of gold. Everything that I was told would make me happy, make me whole. This cage is made of gold, breaking free, breaking free. But these chains look good on me. Breaking free, breaking free. Watch me shatter all you see.
teman-teman, setelah nanti data teman-teman terinput, kita lanjut ke memasukkan data pemasok. Di sini kita balik lagi ke persiapan data usaha. Kita masuk ke pemasok. Nah, di sini teman-teman, ini tampilannya. Nanti teman-teman tinggal isi nama dan ID pemasok, lalu mata uang utama. Di sini teman-teman, teman-teman bisa melengkapi data-data seperti kontak, pembelian, pajak, saldo utangnya, dan lain-lain. Di sini saldo utang sangat diperlukan ya teman-teman, karena dari pemasok kita memang berhutang. Nanti jangan lupa teman-teman untuk di-save. Dan setelah di-save nanti kita akan lihat di daftar ini. Nanti ketika teman-teman sudah ada inputan data teman-teman, berarti sudah terinput ya kalau ada di daftar ini. Kita sekarang import data lagi. Import data dari Excel. Kita pilih filenya ke daftar pemasok. Lalu kita klik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, di sini 6 data berhasil diproses ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan pelanggan. Di sini pelanggan juga tampilannya sama. Nanti teman-teman tinggal masukkan nama, ID pelanggan, dan data uang utama yang wajib teman-teman isi ya. Lalu nanti lengkapi saja kontak, pengiriman, penjualan, pajak, saldo piutangnya, lain-lain. Nah teman-teman nanti jangan lupa di-save. Lalu nanti juga akan muncul data teman-teman yang sudah teman-teman save di daftar ini. Lalu yang kedua kita masuk lagi ke cara import dari Excel. Ini kita pilih file Excelnya, kita pilih daftar pelanggan, lalu kita unggah, lalu kita lanjutkan, dan lalu kita lanjutkan. Oke teman-teman, di sini 6 data berhasil diproses ya teman-teman. Lalu setelah ini teman-teman, gimana cara kita mendapatkan nilai HPL? Yang pertama kita ke pembelian dulu teman-teman, lalu ke faktur pembelian. Di faktur pembelian teman-teman bisa cari atau pilih pemasok. Di sini saya akan memilih PT Adi Elektronik. Saya akan beli di tanggal 22 kemarin. Lalu barang yang saya beli adalah lemari es 1 pintu dengan kuantitas 1 pieces atau 2 pieces. Lalu harga per itemnya 1.500.000. Lalu di sini aku akan pilih gudang utama. Lalu kita lanjutkan. Jangan lupa teman-teman di sini isi fakturnya. Karena nanti akan berpengaruh ya teman-teman. Boleh teman-teman secara acak atau teman-teman sudah memiliki nomor faktur boleh dipakai. Lalu kita kontrol S atau kita simpan. Lalu selanjutnya kita ke penjualan. Di penjualan kita ke faktur penjualan. Di faktur penjualan ini teman-teman sama seperti pemasok tadi ya teman-teman. Di sini kita mencari pilih atau pilih pelanggan. Di sini saya akan memilih PT Indah Putri dengan penjualan di tanggal 23. Dengan barang yang dibeli adalah lemari es 1 pintu. Nah teman-teman, tadi karena kita sudah memasuki faktur pembeliannya, harga di faktur pembeliannya, maka di sini secara otomatis di faktur penjualan harga penjualan akan otomatis terisi per 1 pieces-nya. Sehingga ketika teman-teman nanti akan beli 2 pieces, 3 pieces itu sudah otomatis terhitung ya teman-teman. Dan teman-teman jadi tidak usah hitung manual lagi. Nah di sini teman-teman, saya akan memilih di gudang utama. Karena tadi di gudang cadangan kosong, jadi saya memilih di gudang utama. Lalu kita lanjutkan. Lanjut. Di sini nanti teman-teman copy saja. Lalu jangan lupa teman-teman di save atau kontrol S. Setelah ini teman-teman tadi selama memasukkan barang dan jasa, pemasokan, pelanggan, faktur pembelian, faktur penjualan, teman-teman bisa kembali ke dashboard. Di sini di dashboard teman-teman terlihat ya belum ada apapun. Nah, agar terlihat tadi aktivitas kita, transaksi kita refresh di setiap kolomnya, setiap tabelnya. Di sini aku akan mencoba refresh.
speech is made of gold. Everything that I was told would make me happy, make me Nah, oke teman-teman, di sini sudah terlihat ya tadi aktivitas terakhir kita, lalu tren penjualannya, lalu laba baru di tahun ininya, sudah ada pendapatan dan nilai HPP-nya, labanya dapat 450.000, lalu di penjualan, lalu di pembelian. Mungkin teman-teman itu yang bisa aku sampaikan ya dari materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika ada yang membingungkan mungkin dapat ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.